Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ferdiansyah. Saya guru matematika dari SMK Negeri 2, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata dari platform Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Ada beberapa poin penting dari Merdeka Belajar. Yang pertama adalah memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Ada poin-poin penting dari pembahasan memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Yang pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita refleksikan kekuatan dan kelemahan yang bisa kita punyai, lalu dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada materi yang kedua, yaitu mengenai pentingnya mendidik dan mengajar. Ada 3 poin penting dalam mendidik dan mengajar. Yang pertama adalah mendidik secara menyeluruh, yang kedua pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga menjadi manusia secara utuh. Tugas guru dalam sebuah pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Aspek yang dibangun guru dalam pembelajaran di kelas tidak akan pernah terlepas dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini akan terus menjadi patokan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya yaitu kita juga perlu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Ada 2 poin penting dalam materi tersebut. Yang pertama adalah kita perlu memahami kodrat murid, dan yang kedua kita perlu memahami asas trikon. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sementara bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Ada 3 asas yang dikenal sebagai asas trikon. Yang pertama adalah continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah convergent, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri sekalipun. Dan yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, berikutnya, materi yang tidak kalah pentingnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada materi ini yang perlu kita pahami ada 2 poin penting. Yang pertama adalah mengenai budi pekerti, dan yang kedua adalah mengenai teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya.
Sementara mengenai teori konvergensi dari pengaruh pendidikan, mengenai dasar jiwa yang dimiliki oleh anak-anak, terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Yang pertama yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti selai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas kosong itu menurut kehendaknya. Kemudian yang kedua, anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak tersebut. Dan yang ketiga, anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Nah, aliran yang dikenal dengan nama teori konvergensi, lebih lanjut mengenai aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Kemudian untuk materi terakhir, yaitu mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 poin penting pada materi ini. Yang pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan yang kedua adalah menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Metode pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara pada perguruan taman siswa yang didirikannya disebut sistem Amung. Isinya terangkum dalam asas yang sangat masyhur, yaitu Tutwuri Handayani, Ingmadia Mangunkarsa, dan Ingarso Sungtulodo. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri sendiri. Baiklah, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan mengenai Merdeka Belajar dari platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.